Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama kembali beribadah dalam ibadah kapel kita. Dan saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala berkat penyertaan-Mu, buat kemurahan-Mu yang boleh mengizinkan kami masuk dalam hadirat-Mu melalui ibadah kapel kami Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman. Mari Roh Kudus, Kau terangi hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami dapat diajar dan juga dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan untuk melakukan seperti kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita membuka dari Daniel pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Daniel pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut,
berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang, sedang bercakap-cakap sembari menikmati kopi di warung pojok yang ada di kampusnya. Mereka adalah Sugeng dan Sipoltak. Sugeng dan Sipoltak ini sedang memiliki masalah, sedang punya persoalan. Sugeng, dia terancam dikeluarkan dari sekolah oleh karena sudah 3 semester dia tidak dapat membayar biaya sekolahnya. Adapun Sipoltak, ia punya tugas yang belum diserahkan kepada dosen pengantar perjanjian baru dan eksposisi perjanjian baru. Padahal sudah terlambat 2 hari dari batas waktu pengumpulan yang disepakati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang ganjil dalam percakapan Sugeng dan Poltak. Sugeng yang terancam dikeluarkan dari sekolah, dari kampus, karena belum dapat melunasi biaya sekolah, biaya kuliah selama 3 semester, tampak sedang menghibur Sipoltak yang sedang galau berat. Sesekali Sugeng tersenyum sembari menepuk-nepuk pundak Sipoltak untuk menguatkan dia. Saudaraku yang terkasih, Sugeng tidak kelihatan seperti seorang mahasiswa yang sedang terancam berhenti kuliah karena menunggak uang kuliah 3 semester. Sangat berbeda dengan Sipoltak ini, Bapak Ibu Saudara. Ia tampak cemberut, gelisah, bersungut-sungut, cemas, resah. Rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tugas yang belum diserahkan itu membuatnya khawatir berlebihan, membuatnya cemas berlebihan. Ia takut tidak lulus mata kuliah pengantar perjanjian baru dan eksposisi perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa ada orang yang sedang mengalami padang gurun kesusahan? Mengapa ada orang yang sedang mengalami padang gurun penderitaan, namun ia terlihat tidak seperti orang yang sedang berada di sana? Tidak terlihat seperti orang yang sedang mengalami padang gurun kesusahan. Orang itu sedang mengalami kesusahan, tetapi ia terlihat tidak seperti orang yang susah dan berbeban berat. Lalu mengapa pula ada orang yang sebenarnya keadaannya baik, tidak buruk? Ya betul, ada masalah, tetapi bukan masalah besar. Namun walau hanya masalah kecil, ia terlihat sangat bersusah hati, sangat cemas, gelisah, bagaikan seorang yang sedang mengalami padang gurun yang gersang, bagaikan seorang yang sedang mengalami padang gurun kesusahan, penderitaan yang berat. Apakah yang menjadi pembeda antara Sugeng dan Sipoltak? Apa yang membedakan di antara keduanya, Bapak Ibu Saudara? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Sugeng mengalami penyertaan Tuhan
di dalam hidupnya. Ia hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kadangkala atau kita sering seperti si Poltak. Ketika kita tertekan atau ketika kita terhimpit, terdesak, ada persoalan, ada masalah, kita berkata, Tuhan bersertaku, Tuhan bersamaku, Tuhan di pihakku, Tuhan ada di sisiku. Tetapi apakah sungguh kita mengalami penyertaannya? Apakah sungguh kita mengalami kehadiran Tuhan dalam keseharian kita? Apakah sungguh kita hidup dalam penyertaan Tuhan? Dan di pagi hari ini kita akan belajar dua ciri keteladanan dari Daniel tentang seorang yang sungguh mengalami penyertaan Tuhan. Seorang yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita belajar dari Daniel. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, seorang yang mengalami penyertaan Tuhan, seorang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, dia adalah seorang yang setia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhannya. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, seorang yang mengalami penyertaan Tuhan adalah dia yang setia menjaga kekudusan hidupnya. Dia setia membangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia setia menjaga kekudusan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang yang ikut dibuang ke dalam pembuangan, Daniel adalah seorang yang sedang mengalami padang gurun kesusahan. Dia adalah seorang yang sedang mengalami padang gurun penderitaan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Daniel ini secara cermat, Daniel tidak terlihat seperti orang yang sedang ada di padang gurun penderitaan, tidak terlihat seperti orang yang sedang mengalami padang gurun kesusahan di dalam kehidupannya. Kalaupun di dalam kitab Daniel ini kita dapati Daniel sedang berkabung, Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena akibat kesusahan, akibat penderitaan yang dialaminya selama di pembuangan, tetapi ia berkabung oleh karena menyesali, memohon pengampunan atas dosa-dosa bangsanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di Daniel pasal yang pertama, Daniel adalah salah seorang dari mereka yang ditetapkan untuk mendapat bagian menikmati santapan raja. Demikian juga dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dan ini sudah menjadi ketetapan Bapak Ibu Saudara. Dan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara bagi Daniel untuk menaati, untuk menuruti ketetapan raja tersebut. Karena ia juga telah menetapkan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dan juga air anggur yang biasa diminum oleh raja. Tetapi ketetapan itu telah diberlakukan termasuk kepada Daniel. Apakah Daniel kemudian menjadi resah berlebihan, galau, cemas, dihantui oleh ketakutan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal yang pertama, dengan tenang dan juga dengan penuh hikmat, Daniel menjelaskan kepada pegawai istana raja itu bahwa ia tidak dapat mengikuti, ia tidak dapat menaati apa yang menjadi ketetapan raja tersebut.
Daniel menjelaskan bahwa ia sudah berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan segala sesuatu yang menjadi santapan dan juga minuman raja. Ia menyampaikan dengan hikmat kepada pegawai istana raja tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Daniel tidak dihantui oleh rasa gelisah, cemas, risau, takut yang berlebihan? Mengapa ia dapat dengan tenang memberikan penjelasan dan alasan kepada pegawai istana tersebut? Apa yang membuat ia begitu tenangnya dapat menjelaskan kepada pegawai istana tersebut? Bahkan juga kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di sana kita bisa melihat bagaimana ada percobaan. Yang intinya adalah Daniel tetap menolak untuk menyantap makanan raja dan anggur minuman raja. Dan ternyata mereka tetap dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Apa yang menjadi hal yang membuat Daniel begitu tenang, begitu dengan berhikmat menjelaskan kepada pegawai istana tersebut? Penyertaan Tuhan. Daniel mengalami penyertaan Tuhan. Dan bagaimana Daniel dapat mengalami penyertaan Tuhan? Daniel setia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau Daniel adalah seorang yang setia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan? Pertama, kalau kita melihat di dalam Daniel pasal 6 ayat 11, menegaskan bahwa hal itu merupakan hal yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan berkata. Dan kebiasaan berlutut, berdoa serta memuji Allah itulah yang digunakan oleh lawan-lawannya untuk menjerat, untuk mendakwa Daniel karena mereka tidak mendapat alasan apapun dan sesuatu kesalahan untuk menjatuhkannya, untuk mendakwanya, untuk menjeratnya. Dan sebagaimana yang kita sudah membaca, Bapak Ibu Saudara, lawan-lawannya itu merancang skenario yang jahat, rencana yang busuk. Mereka mengumpulkan semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan para bupati untuk membuat undang-undang tentang larangan menyampaikan permohonan kepada dewa manusia siapa saja kecuali kepada raja. Dan jika melanggar akan dilemparkan, dibuang ke gua singa. Dan firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan, untuk menguatkan undang-undang itu, mereka membujuk raja agar mengesahkan dan menetapkannya menjadi peraturan yang tidak dapat dicabut kembali. Para lawan Daniel betul-betul yakin kalau Daniel tidak akan meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, tidak akan meninggalkan ibadahnya, keintimannya dengan Tuhan, sekalipun ia harus dibuang, dilemparkan ke gua singa karena tidak menaati undang-undang yang telah ditetapkan oleh raja. Dan fakta kenyataannya demikianlah yang terjadi. Mereka mendapati Daniel sedang berdoa kepada Allahnya di kamar atas rumahnya, bermohon kepada Allahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, frase dalam hal ibadahnya di dalam pasal 6 ayat yang ke-6 dan juga seperti yang biasa dilakukannya serta mendapati Daniel sedang berdoa menjadi bukti yang menguatkan
bahwa Daniel adalah seorang yang setia membangun hubungan persekutuannya dengan Tuhan. Daniel adalah contoh orang yang meski sedang mengalami padang gurun kesusahan, sedang mengalami padang gurun penderitaan, namun ia tidak terlihat seperti orang yang sedang diperhadapkan pada situasi seperti itu, oleh karena ia mengalami penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam keintiman dengan Tuhan membuat hati Daniel dilingkupi damai sejahtera, karena ada Tuhan yang selalu menyertai. Ada atau tidak persoalan, di padang gurun kesusahan atau bukan, hatinya tetap tenang dan tentram. Orang yang benar-benar mengalami penyertaan Tuhan adalah dia yang setia membangun hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dia setia hidup dalam persekutuannya dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita setia membangun persekutuan yang intim dengan Bapa di dalam sorga. Hiduplah dalam doa, pujian, penyembahan kepadanya, seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Dan seperti kata Bu Eko hari Selasa setelah doa pagi, melekatlah kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Intimlah dengan Tuhan, karena sejatinya padang gurun terbesar, padang gurun terberat dalam kehidupan setiap orang adalah ketiadaan Tuhan. Ia tidak mengalami dan tidak hidup di dalam penyertaan Tuhan. Dan hal ini, situasi ini, kondisi ini sangat berbahaya jika kondisi seperti itu terjadi pada seorang pelayan Tuhan, terjadi pada seorang hamba Tuhan. Bahkan juga setiap orang percaya. Tanpa masalah pun, ia akan sering seperti orang yang berada di padang gurun. Tidak tenang, galau, gelisah, resah, risau karena jauh dari Tuhan. Tidak mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menikmati kehadiran Tuhan setiap hari. Kekuatan, bimbingan, dorongan, semangat daripada Tuhan tersedia bagi kita setiap hari. Kalau kita setia membangun keintiman dengan Tuhan. Kesempatan terbuka setiap hari bagi kita untuk memperakrab hubungan kita dengan Tuhan. Satu hari yang baru adalah kesempatan. Satu kesempatan lagi yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pertama, Daniel setia membangun keintimannya dengan Tuhan. Seorang yang mengalami penyertaan Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan adalah dia yang setia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, seorang yang mengalami penyertaan Tuhan, seorang yang mengalami pimpinan Tuhan di dalam hidupnya, hidup dalam penyertaan Tuhan adalah dia yang setia menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kekudusan sangat penting bagi seorang Daniel? Bagi Daniel lebih baik ia dihukum karena tidak menyantap makanan raja dan tidak minum anggur raja, daripada harus menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak kudus itu. Daniel mengerti, Daniel menyadari bahwa kekudusan merupakan syarat, bahwa kekudusan merupakan hal yang prinsip, hal yang utama dalam membangun keintiman dengan
Tuhan, keintiman yang berkenan di hati Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan akan tercemar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan, persekutuan dengan Allah hanyalah sebuah kepura-puraan. Tanpa kekudusan, persekutuan dengan Allah adalah persekutuan yang hambar. Tanpa kekudusan, persekutuan dengan Allah hanyalah merupakan persekutuan yang mendukakan Roh Kudus. Dan kalau ada orang Kristen yang tetap bersekutu dengan Allah namun tidak hidup dalam kekudusan, ia sedang membangun kepura-puraan. Persekutuannya dengan Allah hanyalah persekutuan yang hambar, hanyalah persekutuan yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak membuat hati Tuhan disenangkan. Ketidakkudusan juga, Bapak Ibu Saudara, menjadi penyebab enggannya orang percaya membangun keintiman dengan Tuhan, menjadi penghalang baginya untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jika demikian, bagaimana ia dapat mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang hari dalam hidupnya? Bagaimana ia dapat hidup dalam penyertaan Tuhan? Dan bagaimana pula orang yang berpura-pura dalam persekutuannya dengan Allah akan mengalami penyertaan Tuhan jikalau ibadah persekutuannya bukan merupakan persekutuan yang menyukakan hati Tuhan, bukan merupakan persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan? Maka tidak heran bahwa orang yang demikian pun acap kali dihantui oleh rasa takut, gelisah, cemas, tidak tenang. Masalah yang kecil yang menimpa hidupnya hanya masalah kecil, tetapi ia bagaikan orang yang berada di padang gurun kesusahan. Ia bagaikan orang yang berada di padang gurun penderitaan, merasa beban hidupnya paling berat, merasa diri sebagai orang yang paling malang dan menderita, berputus asa, takut, mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ada yang terperangkap dalam situasi seperti ini, kalau saat ini kita jauh dari Tuhan, dari keintiman dengan Tuhan, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kalau dosa, kalau ketidakkudusan yang menghalangimu untuk membangun keintiman dengan Tuhan, jangan biarkan kepura-puraan menjadi bagian dalam hidupmu. Bertobatlah, bangkitlah, nyatakan segala dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam pengakuan dan kembalilah kepada Tuhan. Mohon pengampunan di hadapan Tuhan supaya hidupmu sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Jerry Bridges mengatakan demikian. Inilah waktu bagi orang Kristen untuk memikul tanggung jawab dalam kekudusan. Terlalu sering kita berkata bahwa kita dikalahkan oleh dosa ini atau itu. Kita tidak dikalahkan, kita hanya tidak taat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bahwa seseorang yang setia melekat membangun keintimannya dengan Tuhan, dilandasi dengan kekudusan, dia adalah orang yang dikasihi dan disayang Tuhan. Karena di dalam keintiman terbangunlah kasih sayang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami boleh diingatkan di dalam kehidupan kami bahwa padang gurun sesungguhnya yang sering kali kami alami adalah ketiadaan Tuhan. Ketiadaan kehadiran Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak mengalami penyertaan Tuhan. Kami tidak hidup di dalam penyertaan Tuhan. Bapa, pulihkan kami saat ini. Bapa, sembuhkan kami. Bangkitkan dan bawa kami kembali
kepadamu, supaya kami sungguh-sungguh memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga kami sungguh dapat mengalami Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dipuji, dimuliakanlah namamu Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.